selain kemiskinan, pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi itu penting, dan yang paling penting adalah menurut saya adalah sektor pendidikan, kesehatan dan kebudayaan. Nah, misalnya boarding itu hanya sekian titik, tapi kalau misalnya semi boarding kan tidak nginep, biaya makan dan lain-lain ini bisa kita taruh di mana. Jadi 1.030.000 hektar ini kita pertahankan. Pertanyaannya, kita pengen swasembada pangan dengan intensifikasi, tapi kita juga industri masuk ke sini. Iya, tentu kebetulan kita juga sama-sama pengusung Pak Lutfi, mendukung gubernur. Beberapa program Jawa Tengah saya kira pertama adalah terkait dengan kemiskinan. Kemiskinan kita kan masih 2 digit ya, di angka 10, sekian persen. Kita bercita-cita kemiskinan Jateng itu 1 digit. Mungkin di angka 8 sampai 9%. Nah tentu kita akan, Pak Lutfi nanti kan akan ada namanya RPJMD ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kita nanti akan berdiskusi kira-kira berapa persen target dari Pak Lutfi. Kan kita bisa ngitung nih, oh misalnya ini kemiskinan ekstrim kabupaten ada Brebes misalnya, Pemalang gitu ya. Ini apa kita nih yang mau kita kita kerjakan, sehingga kita kemiskinan 1 digit itu kan disuplai oleh kemiskinan kabupaten juga yang tinggi. Artinya Jawa Tengah tidak bisa sendiri, kita harus berdiskusi dengan kabupaten kota. Ini misalnya, oh ini kamu masih tinggi, kita triggernya apa dari provinsi, mereka juga apa. Sehingga disinilah perlu harmonisasi antara provinsi, pusat, dan kabupaten. Itu pertama. Yang kedua, kita berbicara masalah pengangguran terbuka. Saya selalu sampaikan bahwa pengangguran itu, salah satunya untuk mengurangi itu adalah adanya investasi. Karena di saat ada investasi, di situ ada misalnya ada pabrik berdiri, ada perusahaan berdiri, otomatis butuh karyawan. Penyerapan tenaga kerja. Ada tenaga kerja yang terserap. Kalau ada tenaga terserap, otomatis ada upah di situ, ada gaji di situ. Nah gaji itu kan salah satunya untuk biaya hidup, biaya anak sekolah dan sebagainya. Jadi tidak bisa kita berbicara pengangguran ansih tanpa kita bicara masalah ekonomi. Nah kita akan berdiskusi tentu dengan pemerintah, berapa sih target pertumbuhan ekonomi kita. Kalau pusat misalnya 8%, Pak Prabowo optimis, kita mau pasang di angka berapa persen? 6%, 7% atau berapa? Nah saya selalu berdialog dengan teman-teman, kan Pak Lutfi punya tim transisi gitu ya. Iya, tim transisi. Karena saya ini orang teknik gitu ya, dan pelaku di bidang saya ngerti soal ekonomi. Kita selalu ada 3 kategori. Kita mau optimis, moderat, atau pesimis. Kalau kita mau safety player, wah Pak Gubernur mendarat dengan selamat 5 tahun yang akan datang gitu ya. Targetnya tercapai 100%, berarti targetnya bikin pesimis saja. Oh misalnya pertumbuhan ekonomi cukup 5%, sementara pusat 8%. Oh misalnya kemiskinan di 10 aja Pak, sekarang ini udah 10, berarti kan tidak terlalu susah menggapainya. Itu kalau kita pesimis, artinya kita akan landing dengan selamat di 5 tahun karena targetnya tercapai 100%. Kecil gitu ya, ya kan? Tapi kalau kita moderat, ya yuk kita diskusi. Misalnya kalau kemiskinan misalnya kita bicara, oh kalau kita mau optimis, pasang dong 7-8% kalau mau optimis. Kalau moderatnya misalnya pasanglah di angka 8 sampai 9, yang penting 1 digit. Nah, ketemunya di angka berapa nih? Itu angka moderat kira-kira. Sama juga misalnya kita berbicara kategori-kategori lain. Di situ kan ada indeks Gini macam-macam ya. Ayo kita diskusi. Nah, selain kemiskinan, pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi itu penting, dan yang paling penting adalah menurut saya adalah sektor pendidikan, kesehatan dan kebudayaan. Ini juga jadi faktor untuk di. Iya, itu masuk dalam RPJMD kan. Kita berbicara masalah pendidikan misalnya. Dulu ada beberapa SMK yang memang itu gratis untuk orang miskin gitu. Nah, coba kita evaluasi sampai sejauh mana. Apakah kita bikin boarding seperti itu, atau kita perbanyak SMK-nya, tidak harus boarding, tapi misalnya semi boarding. Jadi orang-orang miskin itu bisa sekolah di situ, tanpa kita juga berat beban biaya makan, minum dan ini. Berarti mungkin misalnya kita mensubsidi biayanya gratis, kita kasih seragam, tapi kualitasnya oke.
Sehingga banyak titik. Yang Menjangkaunya misalnya, lebih banyak ya, gitu. misalnya boarding itu hanya sekian titik, tapi kalau misalnya semi boarding kan tidak nginep. Biaya makan dan lain-lainnya bisa kita taruh di mana. Atau misalnya kita mau, oh ini ada sekolah-sekolah, kalau bangun baru SMA, SMK kan tanggung jawab provinsi kan kita agak berat. Ada nggak misalnya ada sekolah-sekolah swasta yang bagus? Karena juga ada kan, Pak saya mau jadi negeri nih. Nah bisa juga dikerjasamakan sehingga itu bagian daripada kita membantu dunia pendidikan. Nah kesehatan juga saya kira sama. Sampai sejauh mana kita bisa mendorong rumah sakit kita untuk bisa bagus lagi, maupun juga saya lihat kemarin waktu paparan Pak Lutfi, misalnya Pak Lutfi ingin bagaimana puskesmas pembantu itu bisa mendorong kesehatan. Otomatis di situ ada bidan, ada dokter atau apa. Nah ini tentu akan kita diskusikan dengan Pak Gubernur, sehingga nanti beberapa sektor yang penting itu kita bisa menjadi prioritas utama. Nah yang terakhir saya kira UMKM. UMKM ini Jawa Tengah ini kan saya kira banyak ya, sehingga perlu untuk kita support lah, mekanismenya gimana itu yang perlu kita diskusikan. Dan infrastruktur, infrastruktur ini penting menurut saya karena pasca banjir kemarin gitu ya, seperti dapil saya misalnya Pekalongan. Masih banyak, banjir juga nih Pak. Iya, Pekalongan, Batang, banyak misalnya sungai-sungai yang sekarang ini bukan hanya perlu untuk normalisasi, tapi juga mereka sudah rata antara permukiman dengan ini, karena banjirnya bukan banjir air, itu banjir lumpur. Iya, betul. Jadi sekarang udah nggak, kedalamannya udah setara dengan rumah penduduk. Jadi karena sedimennya udah tinggi. Makanya kita kemarin saya komunikasi dengan Kepala Dinas Pusdataru, tolong direview semua ini sungai dan irigasi yang mampu dibangun provinsi yang mana, walaupun untuk kewenangan provinsinya, tapi yang kita tidak mampu mana coba kita sampaikan ke pusat. Karena pusat kan juga lagi bagus nih, maksudnya siapa tahu nanti ada sinergi antara pusat, kabupaten juga udah beberapa kabupaten angkat tangan karena infrastrukturnya rusaknya parah seperti jalan dan sebagainya ini. Betul. Kayak Demak itu segala macam juga tahunan gitu. Tapi sudah ada data hasil kajian dari Pusdataru. Ini lagi mereka pada laporan. Karena kalau misalnya laporannya bahasa mereka Pak, curah hujan tinggi itu masih sampai nanti akhir Februari. Jadi, kalau misalnya sampai kita lapor sekarang Pak, hujannya masih ini, jangan-jangan kita nggak berdoa, kita doakan semoga nggak ada bencana. Tapi kalau misalnya ini bagian daripada kita untuk bahasanya untuk mendata, syukur-syukur kita ini ada kerjasama dengan BMKG sehingga curah hujannya itu nggak di sini, digeser dengan rekayasa cuaca. Tapi memang mahal karena memang anggaran lagi nanti. Iya, menyebar garam macam-macam itu kan. Bukan garam kayak ini loh, garam yang itu. Bukan garam kayak apa tuh yang waktu balapan yang di itu kan. Pawang itu bukan loh. Maksudnya garam beneran supaya awan ini bergerak ke sana, hujannya nggak di darat, kita geser pantura. Kan ada ilmunya sebenarnya itu. Nah, itu tapi mahal memang itu. Jadi ini masih proses kajian ya, ini salah satu untuk masih dibikin data dan analisanya sehingga kalau Pak Gub misalnya dilantik tanggal 20, saya kira belanja masalahnya dari sekarang udah pas. Ini sekarang sudah dibentuk tim transisi juga kan untuk ada tim transisi dan berkomunikasi dengan kita juga dengan DPRD kemarin kita diskusi dari sekian ratus program masukan dari masyarakat dan sebagainya. Prioritas tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa, jadi harus ada prioritas karena duitnya kan terbatas. Sehingga kalau enggak nanti bingung. Wah semuanya mau dikerjakan, tapi nggak ada duitnya. Ini yang harus kita. Yang prioritas tahun pertama apa sih Pak? Yang jadi ininya Pak Gub? Ya saya kira kemiskinan menjadi prioritas. Nah itu kalau tadi ada ini ya 3 fase optimis, moderat atau pesimis? Seharusnya yang mana Pak? Moderat lah. Moderat dulu aja ya. Moderat lah. Tapi mungkin ada beberapa yang optimis misalnya gitu ya, tidak semua moderat. Misalnya kira-kira kan gini loh, ibaratnya pijakan kita sekarang di titik berapa, ya kan?
misalnya titiknya udah gampang, ini gampang segini Pak, tinggal nambah 1 digit. Optimis Pak, bisa mungkin gitu. Tapi kalau misalnya, wah ini masih kita butuh ini Pak, butuh 3 poin, 4 poin tuh ini. Ya mungkin kita moderat boleh lah. Gitu. Jadi kayaknya lebih masuk akal gitu ya Pak? Iya misalnya, karena misalnya kita bicara menyeimbangkan industri dan pertanian. Ini kan ibaratnya bisa bermata dua. Karena industri pasti, beberapa pihak mengatakan bahwa industri pasti menggerus lahan pertanian. Nah makanya kita pertahankan lahan pertanian kita yang dilindungi itu tetap 1.030.000 hektar kita pertahankan di rencana tata ruang. Yang kemarin baru kita gedok 2024. Jadi 1.030.000 hektar ini kita pertahankan. Pertanyaannya, kita pengen swasembada pangan dengan intensifikasi, tapi kita juga industri masuk ke sini. Gimana caranya? Nah ini kan tentu dua hal ini tetap harus kita kita diskusikan. Oke, baik. Terakhir Pak Saleh, ini sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah juga wakil rakyat gitu, harapannya untuk kedepannya ini Jawa Tengah dan untuk kepemimpinan Jawa Tengah yang baru ini seperti apa, mungkin sebagai closing statement untuk pemirsa. Iya, saya optimis kepemimpinan Pak Lutfi Gus Yassin ini bisa bersinergi juga dengan pemerintah pusat, apalagi dengan program-program utama Pak Prabowo ya, ketahanan pangan dengan swasembada pangan itu. Yang kedua adalah ketahanan energi dengan energi baru terbarukan itu, dan juga kita berbicara mengenai masalah pengembangan sumber daya manusia dan juga infrastruktur. Saya kira ke depan kita akan minimal kalau di atasnya ada, di provinsi juga ada, kabupaten juga ada, itu akan lebih gampang. Kita bicara pangan, Pak Gub juga bicara pangan, otomatis dananya juga akan dikeroyok bareng-bareng. Linear lah ya. Jadi kalau istilah saya, manajemen keroyokan ini penting untuk kita mengatasi permasalahan masyarakat yang ada sekarang. Keroyokan dalam tanda positif ya. Jadi urunan kalau ini, bantingan lah kira gitu ya. Oh pusat punya apa? Misalnya sekarang pusat punya makan bergizi gratis. Ya berarti provinsi, karena kita punya SMA, kita benerin dong infrastruktur sekolahnya. Jadi bukan hanya gizinya anak sekolah itu bisa makan, tapi sekolahnya tidak nyaman kan? Kan masalah. Betul. Sama juga kabupaten. Karena dia SD SMP kabupaten, daripada dia urunan untuk makan gratis, ya duitnya bagusin sekolah dong. Mungkin sekolah-sekolah gratis yang banyak, sehingga SDM-nya juga asupannya oke, tapi infrastruktur sekolahnya juga oke. Baru SDM-nya, baru kita Indonesia Emas itu 2045 oke.